Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian praaksara. Praaksara terdiri dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Jadi praaksara itu dapat diartikan sebelum ada tulisan, ya. Sehingga zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, ya, atau sebelum adanya tulisan, ya. Nah, menurut ilmu arkeologi, zaman praaksara itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Di mana zaman batu dibagi menjadi empat. Yang pertama, zaman batu tua atau yang disebut juga dengan Paleolitikum. Kemudian yang kedua, zaman batu Madia atau Mesolitikum. Kemudian yang ketiga, zaman batu besar atau disebut dengan Megalitikum. Kemudian yang keempat disebut dengan zaman batu muda atau Neolitikum. Nah, kemudian zaman logam juga dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama zaman perunggu, yang kedua zaman besi, dan yang ketiga zaman tembaga, ya. Sebenarnya secara umum kalau kita bicara tentang asal-usul manusia purba itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Karena jawaban mengenai asal-usul manusia purba itu sampai sekarang tidak pernah jelas dan tuntas, ya. Jadi masih menjadi kontroversi. Tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan teori yang sudah ada, ya. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau disebut dengan masa Paleolitik, ya. Di mana masa ini sudah terjadi sejak munculnya manusia purba pertama, yaitu sekitar 12.000 tahun yang lalu, ya. Di Indonesia pada masa itu hidup manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo, ya. Mengenai manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara, itu ada beberapa teori. Diantaranya adalah teori yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Crawford, Himli, dan Sultan Takdir, ya, yang mengatakan bahwa manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara ini berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Kemudian selain itu juga ada teori Yunan, ya, yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Kemudian yang ketiga ada teori Afrika yang mengatakan bahwa manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara datang dari Afrika, ya. Namun kemudian teori Afrika ini diragukan kebenarannya sejak ditemukannya tulang-tulang manusia di serangkaian gua di Spanyol pada tahun 1941, ya, yang disebut dengan Homo neanderthalensis, ya. Nah, inilah karakteristik manusia purba di Nusantara. Yang pertama Meganthropus, ya, atau disebut Meganthropus paleojavanicus, memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki tulang pipi yang tebal, otot kunyah yang kuat, ya, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Pithecanthropus, ya, dimana alat pengunyah tidak sekuat Meganthropus. Demikian pula otot-otot tengkuk, ya, badannya juga tegap tetapi tidak setegap Meganthropus, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada Homo, ya, di mana volume otak antara 1000 sampai 1200 cc.
ya. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm, ya. Kemudian berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Nah, itulah mengenai ciri-ciri manusia purba yang mendiami wilayah Nusantara. Nah, pada masa ini atau pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, mereka masih hidup sepenuhnya bergantung kepada alam, ya, dengan berburu, ya. Dan mereka pun hidupnya berpindah-pindah, ya, karena mereka akan berlari kemanapun mengikuti hewan buruannya itu berlari. Nah, sedangkan hewan buruan itu biasanya selalu pergi berpindah berlari, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti adanya bencana alam dan perubahan iklim yang ekstrim, ya, sehingga hewan itu selalu berpindah-pindah. Dan manusia yang hidup pada masa ini juga berpindah mengikuti kemana arah hewan buruan itu pergi, seperti itu. Adapun peralatan yang digunakan pada masa ini adalah seperti contohnya kapak genggam, ya, bisa kalian lihat di gambarnya. Oke, masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, ya, di mana ras manusia purba yang hidup pada masa ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid, ya, di mana mereka hidup juga masih bergantung pada alam dan hewan buruan, namun mereka sudah mulai mengenal hidup menetap sementara, ya. Mereka juga sudah mulai mengenal membuat atau bisa membuat peralatan dari tulang, ya, dan kulit kerang, ya. Mereka juga sudah mulai mengenal api dan juga sudah mengenal lukisan di dinding-dinding, ya, membuat lukisan di dinding-dinding gua maksudnya, ya. Mereka juga sudah mulai mengenal kepercayaan, ya. Peralatannya berupa yang disebut dengan alat serpih, ya, atau flax, ya, yang peralatan yang lebih kecil, ya, yang terbuat dari batu. Bisa kalian lihat di gambar. Nah, kemudian yang ketiga adalah masa bercocok tanam atau budaya Neolitik, ya, di mana pada masa ini datanglah pendatang baru di gelombang pertama, ya, yang disebut dengan bangsa Proto Melayu atau Melayu tua, ya, di mana manusia pada masa ini sudah mulai mengenal bertempat tinggal, ya, dan mereka juga sudah mulai bercocok tanam, ya, sudah mulai berternak, ya, dan pada masa ini juga mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, bisa kalian lihat di gambar bangunan-bangunan pada masa megalitikum atau zaman batu besar, ya, seperti ada sarkofagus, ya, menhir dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah masa perundagian atau budaya megalitik dan budaya logam, ya, dimana pada masa ini di Nusantara ada pendatang baru, yaitu dimana disebut dengan bangsa Deutro Melayu atau Melayu Muda, ya. Mereka membawa kebudayaan baru, yaitu kebudayaan logam, ya. Mereka mampu membuat peralatan-peralatan yang berbahan logam, tidak lagi menggunakan batu, ya, tetapi gerabah juga masih dibuat pada masa ini, ya, dimana pada masa ini mereka juga sudah mengenal jual beli, ya, dimana alat yang digunakan adalah sistem jual belinya adalah menggunakan sistem barter, ya, dimana barang ditukar dengan barang, ya, belum menggunakan mata uang, seperti itu. Nah, kemudian adapun peralatan-peralatan yang dihasilkan pada masa ini yaitu seperti moko, bejana,
kapak perunggu, ya, dan sebagainya, ya. Dimana pada masa ini juga mereka membangun bangunan-bangunan besar, ya, seperti menhir, ya, sarkofagus dan sebagainya, dimana untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang, seperti itu, ya. Nah, itulah pembahasan saya mengenai corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.